Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka memperingati perayaan Tahun Baru Islam 1443 Hijriah, SD Plus Intan Asali akan mengadakan berbagai macam perlombaan dalam kegiatan Semarak Islami SD Intan Asali. Nah, untuk cabang lombanya sendiri itu ada 6. Yang pertama ada MTQ, MHQ, ada azan, ada pildacil, ada kaligrafi, dan juga yang terakhir ada ketepatan bacaan dan gerakan sholat. Nah, untuk petunjuk dan teknis dari setiap lomba akan dijelaskan oleh koordinatornya masing-masing. Berikut adalah pemaparan juknis dari setiap cabang lomba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Ardiansa sebagai koordinator lomba azan di kelas tinggi, yaitu kelas 4 sampai kelas 6. Nah, untuk pelaksanaannya ya anak-anak, pada hari Kamis 12 Agustus 2021 jam berapa ya? Jam 9. Nah, untuk waktu pengirimannya dari jam 10 sampai dengan jam 16 waktu Indonesia bagian Barat ya, seperti itu. Nah, nanti untuk kelas rendah dari kelas 1 sampai kelas 3 itu koordinatornya dengan Bapak Diki. Perbedaan antara kelas rendah dan kelas tinggi adalah kelas tinggi itu ada doa sesudah azan, sedangkan kelas rendah itu tidak ada doa sesudah azan. Nah, untuk sistem perlombaannya, peserta mengikuti lomba secara virtual atau tidak langsung ya. Jadi memakai rekaman video yang akan nanti dikirimkan melalui link Google Form ya. Lalu peserta adalah laki-laki ya, tidak boleh perempuan. Kemudian peserta mengumandangkan azan dan doa sesudah azan untuk kelas tinggi. Untuk kelas rendahnya doa azannya saja. Kemudian peserta tidak diperkenankan menggunakan sound system pada saat rekaman video. Tidak boleh ya. Lalu kemudian pengiriman video paling lambat 60 menit setelah lomba dilaksanakan melalui link upload yang sudah disediakan oleh panitia ya. Yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian dalam sistem penilaiannya untuk kelas rendah itu bidang tajwid, kemudian irama dan kerapihan. Sedangkan di kelas atas itu diselipkan satu, yaitu doa sesudah azan. Nah, seperti itu ya, pasti kalian sudah tidak sabar untuk mengikuti lomba azannya. Maka dari itu Bapak tunggu ya. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Kusmayati Kumala. Saya di sini sebagai koordinator lomba musabaqah tilawatil Quran dalam acara Semarak Islami Intan Asali. Saya di sini akan menjelaskan mengenai ketentuan peserta yang akan mengikuti lomba musabaqah tilawatil Quran. Yang pertama yaitu waktu pelaksanaan akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Agustus tahun 2021. Yang kedua, waktunya dimulai pukul 9 serta pengirimannya dimulai pukul 10 sampai pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, dalam ketentuannya kami membagi menjadi 2. Yang pertama ada kelas awal, yaitu kelas 1 sampai kelas 3. Nah, dalam kelas awal ini membaca Quran surat At-Takasur ayat 1 sampai 8. Untuk kelas tinggi yaitu kelas 4 sampai kelas 6, yaitu membaca Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Untuk pengirimannya, yang pertama, siswa mengikuti lomba musabaqah tilawatil Quran secara virtual, yaitu dengan mengirimkan video. Peserta mengirimkan video melalui link yang sudah disiapkan. Selanjutnya, dalam video tersebut peserta harus menyertakan nama beserta kelasnya. Lalu yang terakhir, peserta lomba tidak boleh menggunakan speaker atau sound system dalam melantunkan Al-Qur'annya. Nah, ketika peserta mengikuti lomba musabaqah tilawatil Quran, peserta boleh melihat dan membaca Al-Qur'annya. Sekian penjelasan dari saya sebagai koordinator lomba musabaqah tilawatil Quran.
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami sebagai koordinator lomba kaligrafi. Saya di sini sebagai koordinator untuk kelas tinggi. Saya bersama Bu Fitri. Lalu untuk kelas rendahnya ada Bu Maya dengan Bu Rina. Untuk pelaksanaan lomba kaligrafi ini akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 jam 9 waktu Indonesia Barat. Lalu untuk pengirimannya pukul 10 sampai pukul 16 atau jam 4 sore. Ketentuannya untuk kelas rendah, peserta ini terdiri dari kelas 1 sampai kelas 3 SD Intan Al-Sali. Materi kaligrafinya yaitu menulis lafaz Asmaul Husna yaitu Al-Malik. Lalu untuk kelas tingginya terdiri dari kelas 4 sampai kelas 6 SD Intan Al-Sali, lalu menulis kaligrafi surat Al-Asr ayat 1 sampai 3 dan diwajibkan untuk melihat ke Al-Qur'an. Oke, yang selanjutnya ada sistem perlombaan. Nah, sistem perlombaannya yang pertama, peserta membuat kaligrafi pada kertas HVS. Kemudian yang kedua, waktu pengerjaan kaligrafi paling lama 3 jam. Kemudian, tiap peserta wajib menggunakan alat tulis seperti spidol kecil atau spidol yang dengan ukuran yang cukup besar, boleh berwarna, boleh juga menggunakan spidol berwarna hitam saja. Nah, selanjutnya untuk sistem perlombaan, yang pertama, peserta membuat kaligrafi pada kertas HVS. Yang kedua, waktu pengerjaan kaligrafi paling lama 3 jam. Kemudian, tiap peserta wajib menggunakan alat tulis spidol kecil berwarna hitam untuk menulis kaligrafinya. Nah, untuk ornamennya silakan boleh menggunakan spidol berwarna. Kemudian, variasi ornamen atau hiasan bebas baik motif maupun media tulis, namun tidak diperbolehkan menggunakan alat cetak. Yang selanjutnya, dalam proses pengerjaan kaligrafi, peserta cukup memfotokan hasil akhir dari kaligrafinya. Nah, hasil akhir kaligrafi peserta difotokan dan dikirim melalui link Google Form yang disediakan panitia. Selanjutnya, waktu pengiriman paling lambat adalah pukul 16.00. Sedangkan untuk sistem penilaian itu ada beberapa hal yang dinilai. Yang pertama, ketetapan kaidah tulisan. Kemudian yang kedua, kebersihan, keindahan penulisan. Dan yang terakhir, keserasian warna dan ornamen atau variasi. Nah, jika ditemukan nilai yang sama, maka juaranya ditetapkan berdasarkan nilai terbesar pada bidang penilaian ketetapan kaidah tulisan. Nah, mungkin itu penjelasan mengenai perlombaan kaligrafi. Kami cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami berdua di sini sebagai koordinator lomba pidato dalam acara Semarak Islami SD Intan Al-Sali. Saya Ibu Karisma Guna Suparman sebagai koordinator lomba pidato untuk kelas tinggi. Saya Ibu Nelvi Aprilia Jasni sebagai koordinator untuk kelas rendah. Waktu pelaksanaannya dilakukan pada hari Kamis 12 Agustus 2021. Waktu pelaksanaannya dimulai pada pukul 9 pagi dan waktu pengirimannya dimulai dari pukul 10 pagi sampai dengan jam 4 sore. Untuk ketentuannya, nanti peserta pidato akan dibagi ke dalam 2 kategori. Kategori yang pertama yaitu kelas rendah, kategori kedua yaitu kelas tinggi. Untuk kelas rendah, pesertanya merupakan siswa dari kelas 1 sampai kelas 3. Materi yang dibawakan ialah mensyukuri nikmat Allah. Sedangkan untuk kelas tinggi, pesertanya merupakan siswa dari kelas 4 sampai kelas 6 dan materi pidato yang dibawakan ialah adab kepada orang tua. Untuk sistem perlombaannya, yang pertama peserta mengikuti lomba secara virtual, tidak langsung. Yang kedua, peserta mengirimkan video melalui link yang disediakan oleh panitia. Dan yang ketiga, di dalam video peserta menyebutkan nama dan kelas. Lalu untuk waktu yang diberikan untuk berpidato maksimal 8 menit. Kemudian yang terakhir, peserta tidak diperkenankan untuk menggunakan sound system ataupun speaker ketika berpidato. Untuk sistem penilaiannya, yang pertama penguasaan materi atau kesesuaian
nanti ketika pidato anggaplah atau berpura-puralah seperti sedang berpidato di depan penonton. Jadi harus ada komunikasi antara yang berpidato dengan yang menonton. Lalu yang terakhir adalah ketepatan dan kefasihan dalam melafazkan ayat Al-Quran dan hadis. Nah, jika ditemukan nilai yang sama, maka juaranya ditetapkan berdasarkan nilai terbesar pada bidang penilaian penguasaan materi. Sekian pemaparan juknis lomba pidato dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nova Khairunisa. Saya sebagai koordinator pada lomba gerakan sholat dan bacaan sholat sunnah berjamaah, yakni pada kelas rendah antara kelas 1 dan 3 SD. Dan saya Fani Abdillah selaku koordinator kelas tinggi mulai dari kelas 4 sampai kelas 6. Kami akan menyampaikan juknis perlombaan gerakan sholat dan bacaan sholat sunnah berjamaah, yakni akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021. Dan untuk waktunya yakni pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dan waktu pengirimannya jam 10 sampai dengan jam 16 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk ketentuannya yaitu untuk kelas rendah peserta adalah siswa kelas 1 sampai kelas 3. Materi lombanya yaitu sholat duha sebanyak 2 rakaat. Nah, untuk kelas atas pesertanya yaitu dari kelas 4 sampai kelas 6. Materi lombanya yaitu sholat duha sebanyak 2 rakaat. Adapun untuk sistem perlombaan nanti yakni pertama, peserta mengikuti secara virtual, tidak langsung gitu ya, berbagi rekaman video. Kemudian yang kedua, dewan juri menilai dari mulai takbiratul ihram hingga salam. Dan yang ketiga, sholat dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Yang keempat, setelah membaca Quran surat Al-Fatihah, lalu membaca Quran surat An-Nas bagi kelas rendah dan Quran surat Ad-Duha untuk kelas atas. Yang kelima, dari bacaan awal sampai akhir suaranya dikeraskan. Kemudian yang keenam, peserta mengirimkan video pada link yang disediakan panitia dan paling lambat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk sistem penilaiannya yaitu yang pertama kesempurnaan bacaan. Nilai maksimalnya yaitu 100 dan nilai minimalnya yaitu 50. Yang kedua, kesempurnaan gerakan. Nilai maksimalnya yaitu 100 dan nilai minimalnya 50. Nah, yang ketiga, pakaian. Nilai maksimalnya yaitu 50 dan nilai minimalnya yaitu 25. Jika ada peserta yang ditemukan nilainya yang sama, maka juaranya akan ditetapkan berdasarkan nilai yang terbesar pada bidang penilaian kesempurnaan bacaan. Sekian juknis mengenai lomba gerakan dan bacaan sholat sunnah berjamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan dan ketentuan lomba musabaqah hifzil Quran yang dikoordinatori oleh Ibu Nur Habibah dan Bapak Friman. Adapun waktu pelaksanaannya yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Agustus tahun 2021 mulai pukul 9 serta pengiriman videonya mulai pukul 10 sampai pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, untuk ketentuannya kami membagi menjadi 2, yakni kelas rendah dan kelas tinggi. Untuk kelas rendah, peserta diikuti oleh kelas 1 sampai kelas 3. Surat wajib hafalannya yaitu Quran surat Al-Ma'un. Dan untuk surat pilihannya terdiri dari Quran surat An-Nas sampai Quran surat Al-Ma'un. Untuk kelas tinggi, peserta diikuti oleh siswa kelas 4 sampai kelas 6. Untuk surat hafalan wajibnya Quran surat Al-Adiyat. Untuk hafalan surat pilihannya yakni surat Al-Adiyat sampai surat Al-Lail. Untuk ketentuan pengiriman videonya, nanti peserta akan diberikan link untuk mengirimkan videonya. Lalu selanjutnya peserta wajib membaca surat yang
yang sudah ditentukan yang terdiri dari surat wajib, surat pilihan, dan menyambungkan ayat. Selanjutnya, soal akan dikirimkan ketika perlombaan dimulai. Lalu, nanti peserta wajib mengirimkan video yang di dalamnya sudah disertai nama beserta kelasnya. Lalu, pengiriman video melalui link yang sudah disediakan oleh panitia. Selanjutnya, pengiriman video paling lambat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Sekian penjelasan mengenai perlombaan Musabaqah Hifdzil Quran. Selamat mengikuti ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.